Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi distribusi dalam pemasaran internasional. Yang pertama ada Devi Putri Yunitasari, yang kedua ada saya sendiri Hanimli Hayati, dan yang terakhir ada Mira Nirmala. Tujuan pemasaran. Saluran pemasaran ada untuk menciptakan utilitas bagi pelanggan. Yang pertama, utilitas place, ketersediaan produk atau layanan di lokasi yang nyaman bagi pelanggan potensial. Yang kedua, ada utilitas waktu, ketersediaan produk atau layanan saat diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, ada formulir utilitas, ketersediaan produk yang diproses, disiapkan dalam kondisi yang tepat dan atau siap digunakan. Dan yang terakhir ada utilitas informasi, ketersediaan jawaban untuk pertanyaan dan komunikasi umum tentang fitur dan manfaat produk yang bermanfaat. Saluran distribusi, terminologi, dan struktur. Distribusi adalah aliran fisik barang melalui saluran. Saluran terdiri dari sekelompok individu atau perusahaan yang terkoordinasi melakukan fungsi yang menambahkan utilitas untuk produk atau layanan. Saluran distribusi, terminologi, dan struktur. Distributor perantara grosir yang biasanya membawa lini produk atau merek secara selektif. Agen perantara yang menegosiasikan transaksi antara dua pihak atau lebih, tetapi tidak mengambil hak atas barang yang dibeli atau dijual. Saluran yang lebih panjang untuk produk yang lebih kecil, lebih murah. Saluran yang lebih pendek untuk produk yang lebih besar dan lebih mahal. Produk konsumer. Gambar ini merangkum 6 alternatif struktur saluran untuk produk konsumen. Karakteristik pembeli dan produk memiliki pengaruh penting pada desain saluran. Alternatif pertama adalah memasarkan langsung ke pembeli melalui internet, pemesanan melalui pos, berbagai jenis penjualan dari pintu ke pintu, atau outlet retail yang memiliki pabrik. Pilihan lain menggunakan pengecer dan berbagai kombinasi tenaga penjualan agen atau broker dan grosir. Jumlah pembeli perorangan dan distribusi geografis, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi mereka terhadap metode penjualan yang berbeda. Sering bervariasi dari satu negara ke negara lain dan mungkin memerlukan pendekatan saluran yang berbeda. Karakteristik produk seperti tingkat standarisasi, kemampuan binasa, curah, persyaratan layanan, dan harga satuan memiliki dampak juga. Secara umum, saluran cenderung lebih panjang, membutuhkan lebih banyak perantara karena jumlah pelanggan yang dilayani meningkat dan harga per unit menurun. Produk besar biasanya membutuhkan pengaturan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan beberapa kali produk berpindah tangan sebelum mencapai pelanggan akhir. Produk industri. Gambar ini merangkum alternatif saluran pemasaran untuk perusahaan produk industri atau bisnis, sebagaimana halnya dengan saluran konsumen. Karakteristik produk dan pelanggan memiliki dampak pada struktur saluran. 3 elemen dasar terlibat. Yang pertama ada tenaga penjualan, yang kedua distributor atau agen pabrikan, dan yang terakhir ada grosir. Sebuah pabrik dapat menjangkau pelanggan dengan tenaga penjualannya sendiri. Tenaga penjualan yang memanggil pedagang grosir yang menjual kepada pelanggan, atau kombinasi dari dua pengaturan ini. Sebuah pabrik dapat menjual langsung ke grosir tanpa menggunakan tenaga penjualan, dan grosir pada gilirannya dapat memasok pelanggan. Akhirnya, distributor atau agen dapat memanggil grosir atau pelanggan untuk produsen. Inovasi dalam distribusi sering bisa mengeja kesuksesan bisnis. Komputer Dell memilih untuk menjual langsung ke rumah dukungan Thiele. Dan yang terakhir, Kyocera Corporation memilih untuk menjual melalui tenaga penjualan bergaji daripada distributor konvensional yang berfokus pada layanan. Inovasi dalam distribusi, pemasaran P2P langsung dari peer-to-peer MIS, EB, dan situs lelang online lainnya. Teknologi TV interaktif, memesan produk di TV. Di Cina, penjualan dari pintu ke pintu sangat populer. Di Jepang, mobil dijual oleh tenaga penjualan. Toko yang dimiliki langsung oleh pabrikan, Apple, Sony Style, Disney, Naked, Levi's Strauss, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu inovasi dalam distribusi. Di sini ada piggyback marketing. Yang pertama, inovasi saluran yang semakin populer. Salah satu pabrikan
mendistribusikan produk dengan memanfaatkan saluran distribusi perusahaan lain. Kemudian mengharuskan lini produk gabungan menjadi pelengkap dan menarik bagi pelanggan yang sama dan mereka tidak bersaing. Jadi produknya berbeda menggunakan jalur yang sama. Jalur distribusinya maksudnya. Kemudian misalnya agen penjualan Avon dan mainan Mattel di Cina. Kemudian Avon sales reps dan Reader's Digest berlangganan di Oceania, Brasil, Kanada, dan Prancis. Selanjutnya, membangun saluran di luar negeri. Yang pertama ada dua arah, yaitu keterlibatan langsung, memiliki tenaga penjualan atau toko retail, misalnya Kyocera di Amerika Serikat. Pro-nya, kontrol distribusi yang lebih baik. Jadi ada yang mengontrol distribusinya. Namun, kontranya, bersiaplah untuk menyerap kerugian di tahun-tahun awal, karena kita harus mengeluarkan kos yang lebih besar. Kemudian keterlibatan tidak langsung, yaitu agen independen, distributor, dan atau grosir. Pro-nya, resikonya lebih rendah. Namun kontranya, kontrol yang kita dapatkan juga lebih rendah. Yang selanjutnya bekerja dengan perantara saluran. Pertama, pilihlah distributor. Jangan biarkan mereka yang memilih Anda. Kemudian yang kedua, cari distributor yang mampu mengembangkan pasar daripada yang memiliki beberapa kontak dengan pelanggan yang baik. Karena memiliki pengembangan pasar yang baik juga akan memperluas pasar kita. Yang ketiga, perlakukan distributor lokal sebagai mitra jangka panjang, bukan kendaraan masuk pasar sementara, bukan hanya injek, tapi perlakukan karena mereka memiliki channel-channel yang kita tidak bisa tebak. Bekerja dengan perantara saluran. Yang pertama, mendukung masuknya pasar dengan melakukan uang, manajer, dan ide-ide pemasaran yang terpudik baik. Dan yang kedua, sejak awal pertahankan kontrol atas strategi pemasaran. Pastikan distributor memberi Anda pasar dan kinerja keuangan yang terperinci. Bangun tautan di antara distributor nasional secepat mungkin. Dan waspadai memetik ceri. Selanjutnya, eceran dalam LDC, yaitu usaha kecil dan eksklusif, menjual hampir semua dalam varietas terbatas dan dalam jumlah yang kecil, eksklusif ya. Kemudian tidak ada belanja swalayan atau barang yang terletak di belakang counter. Kemudian pengaturan kredit normal, kebanyakan pembeliannya tunai dan jamnya santai serta fleksibel. Berikut ini adalah contoh-contoh retail global, yaitu ada toko serba ada, atau toko serba, pengecer khusus, supermarket, toko diskon dan klub gudang, hypermarket, supercenters, pembunuh kategori, kemudian yang terakhir toko outlet. Dalam retail global terdapat beberapa faktor-faktor, yakni yang pertama ada faktor lingkungan, yang pertama kejenuhan di pasar negara asal, resesi atau faktor ekonomi lainnya, ketiga peraturan ketat tentang pengembangan toko seperti di Italia, dan biaya operasi yang tinggi. Kemudian muncullah pertanyaan kritis, apa keuntungan yang kita miliki dibandingkan dengan kompetisi lokal lainnya? Kemudian mengklasifikasikan pengecer global. Di sini ada beberapa kategori, yaitu ada 4 dengan indikator yang berbeda-beda. Yaitu yang pertama, tergantung banyak atau sedikitnya kategori dalam pengecer global tersebut. Kemudian ada yang berfokus pada labelnya, ada yang berfokus pada manufacturer brandnya. Pada kategori yang lebih sedikit dan fokus pada labelnya sendiri, kita memiliki Benetton, IKEA, Gap, dan CNA. Namun, pada kategori yang lebih banyak, namun berfokus pada labelnya, kita memiliki Marks and Spencer dan juga Migros. Kemudian pada sayap sebelah kanan, dengan kategori lebih sedikit dan menggunakan manufacturer brands focus, kita mempunyai Toys R Us, Virgin, Douglas, dan Spar. Untuk kategori yang lebih banyak, namun manufacturer brand focus, kita memiliki Carrefour, IGA, dan Promodes. Strategi retail global.
Yaitu terdapat 4 strategi, yaitu yang pertama ada organik, lalu yang kedua waralaba atau franchise, lalu ada akuisisi rantai, lalu yang terakhir bekerja sama atau joint venture. Organik itu merupakan perusahaan yang menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membuka toko di situs lapangan hijau atau memperoleh satu atau lebih fasilitas retail yang ada. Lalu untuk franchise sendiri yaitu strategi yang tepat ketika hambatan untuk masuk rendah, namun pasar secara budaya jauh dalam hal perilaku konsumen atau struktur penahan. Akuisisi rantai yaitu merupakan strategi masuk pasar yang mengharuskan pembelian perusahaan dengan banyak outlet yang ada di negara asing. Lalu yang terakhir bekerja sama atau joint venture, di mana strategi ini disarankan ketika pasar yang jauh secara budaya sulit untuk masuk menjadi target. Definisi rantai pasok yaitu termasuk semua perusahaan yang melakukan kegiatan pendukung dengan menghasilkan bahan baku, lalu mengubahnya menjadi komponen atau produk jadi dan membuatnya tersedia untuk pelanggan. Logistik yaitu merupakan proses manajemen yang mengintegrasikan kegiatan perusahaan untuk memastikan aliran barang yang efisien melalui rantai pasok. Distribusi fisik, rantai pasokan, dan manajemen logistik. Untuk proses pemesanan, yaitu termasuk entry pesanan, di mana pesanan sebenarnya dimasukkan ke dalam sistem informasi perusahaan. Lalu untuk penanganan pemesanan yang melibatkan penempatan, perakitan, dan pemindahan produk ke dalam distribusi dan pengiriman pesanan. Lalu untuk pergudangan, yaitu gudang digunakan untuk menyimpan barang sampai mereka dijual atau terjual. Lalu pusat distribusi dirancang untuk secara efisien menerima barang dari pemasok dan kemudian mengisi pesanan untuk setiap toko atau pelanggan. Manajemen persediaan yaitu memastikan bahwa perusahaan tidak kehabisan komponen manufaktur atau barang jadi atau menimbulkan biaya dan resiko membawa stok barang-barang yang berlebihan. Transportasi atau angkutan, yaitu merupakan metode atau mode yang harus digunakan perusahaan ketika memindahkan produk melalui saluran domestik dan global. Mode transportasi yang paling umum adalah kereta api, truk, udara, dan air. Transportasi atau angkutan. Strategi saluran yaitu menganalisis setiap mode pengiriman untuk menentukan mode mana atau kombinasi mana yang akan digunakan atau yang efektif dan efisien dalam situasi tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.